Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, serta dimudahkan rezekinya. Amin. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi terkait honorer Bapak Ibu yang diangkat menjadi P3K ya. Baik Bapak Ibu. Judul kita kali ini adalah apakah yakin ya P3K mendapatkan pensiun? Nah, ini tentu ada jawaban berdasarkan undang-undang karena banyak sekali perbincangan terkait dengan masa kerja P3K ketika habis apakah mendapatkan pensiun atau tidak. Ini tentu akan segera nanti kita jawab ya terkait dengan uang pensiun bagi P3K. Tentu berdasarkan undang-undang yang ada. Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya perbincangan kita terkait dengan P3K ya, apakah mendapat dana pensiun atau tidak. Perbincangan tentang P3K ini masih menarik Bapak Ibu untuk dibahas ya, selain tentang gaji P3K. Sering juga dibahas apakah P3K mendapatkan pensiun atau tidak. Tidak sedikit di konten-konten saya sebelumnya, Bapak Ibu, banyak yang mengeluh ya ketika sudah habis masa kerja di P3K, mereka banyak mengeluh juga tidak mendapat apa-apa begitu ya. Kemudian tidak ada perhatian setelah selesai masa tugas. Itu apakah itu mungkin dana pensiun atau yang lainnya, terutama bagi teman-teman yang memang mungkin kurang dari 10 tahun ya masa kerjanya, artinya ada yang tinggal 2 tahun lagi baru diangkat, tiba-tiba dapat 2 tahun pensiun, atau bahkan mungkin hanya 1 tahun lagi pensiun ke diangkat P3K kemudian pensiun. Nah, ini tentu harus ada penjelasan dari pemerintah ya terkait dengan kebijakan yang harus diambil dalam rangka tadi untuk menjamin ya hari tua, jaminan hari tua maupun jaminan pensiun. Nah, pertanyaannya sekarang tentang apakah P3K mendapatkan pensiun ini terkadang keliru ya karena tidak berdasar sumber jelas gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya berdasarkan aturan yang ada, P3K memang memiliki hak atas jaminan pensiun seperti PNS. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, tentang aparatur sipil negara. Disebutkan dalam pasal 5 di sini bahwa ASN terdiri dari 2 kategori, yaitu PNS dan P3K. Keduanya memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut. Artinya Bapak Ibu, karena jelas ya ASN itu ada 2 jenis, tadi ada 2 kategori, tentu ya hak-haknya juga pasti berbeda antara PNS dengan P3K. Ya kalau sama ngapain juga ada 2 kategori ya. Karena ada PNS, ada P3K, tentu ya ada hak-hak tertentu yang diatur di masing-masing ASN tadi. Ya, jadi PNS begini aturannya, kemudian P3K begini aturannya. Kemudian di pasal 21 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa ASN termasuk P3K berhak atas penghargaan dan pengakuan berupa materi maupun non-materi. Nah, hak ini mencakup penghasilan, tunjangan, fasilitas, hingga jaminan sosial. Nah, jaminan sosial untuk ASN itu terdiri dari beberapa komponen. Hal ini tercantum di dalam pasal 21 ayat 5 Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa P3K berhak atas manfaat tersebut. Jadi, di sini di pasal 21 ya ayat 5 Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa P3K berhak atas manfaat tersebut. Jaminan sosial yang dimaksud, pertama ada jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nanti yang perlu kita cari tahu Bapak Ibu, antara jaminan pensiun dengan jaminan hari tua. Nah, begitu. Apa yang dimaksud dengan jaminan pensiun untuk P3K dan jaminan pensiun di PNS? Tentu ini akan ada perbedaan pasti, termasuk jaminan hari tua. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan jika P3K juga akan mendapatkan uang pensiun seperti ASN. Namun, nah ini nih. Nah, jadi ini
coba saya diberi warna merah ini supaya mempertegas. Jadi kesimpulannya, jika P3K juga akan mendapatkan uang pensiun seperti ASN, namun mekanisme pemberian jaminan pensiun untuk P3K berbeda dengan PNS. Itu ya Bapak Ibu penekanannya. Itu sebenarnya di undang-undang itu memang sama-sama mendapatkan jaminan sosial yang tadi disebutkan tadi. Ini ada 5 ya. Ini berhak juga semua ASN baik P3K maupun PNS, tetapi mekanisme pemberian jaminan pensiun untuk P3K berbeda dengan PNS. Jika PNS menerima pensiun melalui sistem manfaat pasti, P3K mendapatkannya melalui skema tabungan atau dana pensiun yang telah ditentukan. Gitu Bapak Ibu. Nah, hak jaminan pensiun P3K menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesejahteraan pegawai. Nah, kesejahteraan ASN termasuk P3K merupakan prioritas dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah memastikan bahwa setiap hak yang tertuang dalam peraturan dapat diakses secara adil. Itu maksudnya. Nah, di sini Bapak Ibu diperjelas terkait dengan jaminan pensiun. Apa itu sebenarnya sih jaminan pensiun? Jaminan pensiun adalah hak yang diberikan kepada P3K setelah pensiun atau berhenti bekerja. Jaminan pensiun ini merupakan bentuk perlindungan sosial dan ekonomi bagi P3K. Jaminan pensiun bagi P3K ini diatur dalam pasal 71 dan pasal 72 Undang-Undang ASN, di mana mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN termasuk hak jaminan pensiun. Dengan demikian, P3K kini bisa mendapatkan hak yang sama seperti PNS. Selain jaminan pensiun, P3K mendapatkan jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua merupakan program menabung yang disediakan oleh Taspen bagi P3K. Jadi harus nabung dulu ya, begitu Bapak Ibu. Program ini serupa dengan tabungan hari tua yang dimiliki PNS, gitu Bapak Ibu. Nah, jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup P3K. Selain itu, jaminan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik profesi P3K. Oke, dan yang terakhir nih Bapak Ibu, pernyataan yang terakhir, saat ini belum diketahui pasti mengenai berapa besaran uang pensiun yang akan didapatkan oleh P3K. Kepastian besaran uang pensiun masih akan diatur dalam peraturan pemerintah yang tengah dalam proses penyusunan. Jadi wajar kalau beberapa teman-teman kemarin itu gak pasti, begitu selesai pensiun sudah selesai, gaji diputus, gak dapat pensiun gitu ya Bapak Ibu. Banyak teman-teman yang mengeluh ketika beberapa tahun ke belakang, ketika P3K ini bergulir, kemudian masa kerjanya tinggal beberapa tahun lagi, jadi tidak jelas ya kepastiannya. Nah, hal ini dibuktikan di pasal 22 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN seperti yang disebutkan pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, pembiayaan jaminan pensiun berasal dari pemerintah sebagai pemberi kerja dan kontribusi dari pegawai ASN. Nah, jadi gaji pensiunan untuk PNS dan P3K dikelola oleh PT Taspen, dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ini masih belum pasti, belum jelas kalau berdasarkan tadi undang-undang ya, karena di sini ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN seperti yang disebutkan pada ayat 1 itu dalam peraturan pemerintah. Nah, apakah sekarang sudah ada apakah sudah ada tentang jaminan pensiun untuk para P3K ya, terkait dengan masa kerjanya yang sudah selesai, sudah habis kontraknya. Bagaimana nasib teman-teman yang yang pensiun untuk P3K, apakah dapat pensiun tidak? Jadi kita tinggal menunggu bagaimana nanti kebijakan pemerintah terkait ini, betul Bapak Ibu. Cuman kan sayang teman-teman yang sekarang sudah mulai masuk masa pensiun, bagaimana nasibnya, apakah dapat pensiun atau tidak? Tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah. Itu ya Bapak Ibu. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan apakah ya teman-teman P3K yang masuk masa pensiun ini mendapatkan
dana pensiun atau tidak ya. Kalau berdasarkan undang-undang mereka berhak gitu ya. Apakah tinggal nanti realisasinya bagaimana? Itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.